Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kenalkan, nama saya Irgi Ahmad Fauzi dengan NIM 220030-2096, kelas 2A1. Di sini saya ingin mempresentasikan sebuah buku kerja usaha saya mengenai rencana bisnis, plan, produk atau jasa konsultasi custom print t-shirt. Penyusun rencana bisnis Irgi Ahmad Fauzi dengan NIM tersebut dan kelas tersebut. Yang pertama adalah deskripsi usaha yang diidentifikasikan berdasarkan hasil wawancara dengan klien. Yang A adalah data perusahaan, lalu poin A pertama adalah nama usaha yang terdiri dari dark site, lalu poin B-nya tempat online e-commerce, poin C basis usaha custom t-shirt, poin D-nya adalah bentuk usaha custom printing t-shirt. Lalu yang B, di sini ada data pengusaha. Di poin pertama yang A ada nama, itu dengan tentu saja dengan saya sendiri. Lalu poin B-nya tempat dan tanggal lahir. Saya tinggal saya lahir di Jakarta 11 Juli 2002. Lalu poin C-nya pendidikan, insya Allah sarjana S1 ekonomi. Lalu poin D-nya adalah kualifikasi profesi marketing. Dan di sini ada yang C, struktur organisasi. Yang poin A ada pemimpin perusahaan, CEO, dan saya pemilik sendiri. Saya sendiri. Yang poin C-nya adalah bagian jaminan mutu, desain. Lalu ada D, alasan pemilihan bisnis. Itu masih saya kosongkan. Yang nomor 2 ada analisa pemasaran, yaitu diidentifikasi berdasarkan 5 PS. Poin A pertama adalah baju, itu tentang produk. Yang poin B-nya adalah lokasi atau distribusi. Saya mengambil rumah produksi di Jalan Tanah Merdeka, Gang Asgo 2. Lalu terkait harga di poin C, yaitu sebesar 45.000. Poin D-nya adalah promosi. Di sini saya mengambil langkah mempromosikan melalui sosial media dan mengadakan promo yang menarik. Next. Yang ketiga adalah analisis operasional, diidentifikasi berdasarkan produk dan produksi. Yang A adalah desain produk. Poin pertama adalah nama produk atau jasa, dark side. Kedua adalah karakteristik produk jasa, custom printing t-shirt. Poin ketiga adalah manfaat produk, itu untuk meluapkan ide kreativitas yang terpendam. Poin B-nya adalah proses produksi, yaitu membuat desain sesuai custom yang diminta oleh pelanggan, memprinting desain di atas baju sesuai apa yang diminta oleh pelanggan, mengirimkan produk ke alamat pelanggan. Lalu yang keempat adalah analisis peluang pasar dan pesaing. Dilakukan berdasarkan peluang dan tingkat pesaing. Poin A, analisis peluang pasar. Printing custom baju lagi banyak diminati oleh kalangan anak muda di era zaman milenial sekarang ini. Lalu yang B adalah tingkat persaingan. Banyak pesaing melalui e-commerce dengan bisnis yang sama. Next. Yang kelima adalah analisis keuangan, yaitu dilakukan berdasarkan biaya dan penerimaan, pendapatan, dan R atau C ratio usaha. Poin A, analisa biaya usaha atau disebut dapat dibuat pada lembar kertas terpisah. Poin yang pertama adalah A, biaya tetap. Uraian yang pertama adalah laptop atau komputer dengan jumlah 2 dengan harga 3.500.000. Untuk harga keduanya adalah 7 juta. Lalu masa pakai kurang lebih 4 tahun. Penyusutan 200.000 per tahun. Lalu uraian kedua adalah mesin print kaos dengan jumlah unit 2 yang dibutuhkan dengan harga persatuan adalah 4 juta. Lalu dengan kebutuhan total semuanya adalah 8 juta. Dengan masa berlaku 5 tahun dan penyusutan adalah 500.000 per tahun. Lalu uraian ketiga adalah handphone. Jumlah unitnya kita membutuhkan 2 unit dengan harga per unit 2.300.000 dan total jumlah unit
handphone yang dibutuhkan adalah 4.600.000 dengan masa pakai kurang lebih 5 tahun, penyusunan kurang lebih 100.000 per tahun. Lalu adalah uraian keempat, rumah produksi, jumlah unit adalah 1, harga yang saya butuhkan adalah 10 juta, dan termasuk jumlah totalnya ya. Lalu adalah masa pakai kurang lebih 10 tahun, penyusutan 1 juta per tahun, lalu penyusutan bulan adalah 50.000 untuk kosnya. Jumlah total keseluruhan dari uraian yang saya butuhkan adalah sebesar 29.600.000, lalu penyusutannya adalah 50.000. Next. Yang poin ke B-nya, biaya variabel. Yang pertama adalah uraian bahan baku atau pokok kaos. Jumlah unit kurang lebih 50 dengan harga satuan 10.000, jumlah harganya 500.000. Lalu bahan pendukung, kertas, tinta. Untuk kertas saya membutuhkan dengan jumlah 50 dan tinta juga 10. Harganya masing-masing terdiri dari 50 perak ya. Dan lalu tintanya adalah 5.000 per unit. Dan jumlah harga adalah sekitaran 25.000 untuk harga tinta. Dengan harga kertas. Lalu tinta 50.000. Terus uraian ketiga adalah tenaga kerja, print atau sablon baju, dan juga desain. Jumlah unit untuk print sablon baju 2 dan desain 1. Untuk harga print sablon baju sekitar 30.000. Lalu desain 50.000. Itu totalnya 60.000 dan 50.000. Dan jumlah keseluruhan total dari uraian 1, 2, dan 3 adalah sebesar 735.000. Lalu biaya variabel per bulan sekitaran 735.000 dikali 30 dengan jumlah total 22.050.000. Lalu adalah poin C, biaya lain-lain per bulan. Yang pertama adalah uraian transportasi dengan harga 200.000, jumlah harga juga 200.000 tentunya ya. Promosi jumlahnya ada 1, unit 1, harga 100.000, jumlah harga juga 100.000. Listrik 1 dengan harga 200.000, dan lalu keseluruhannya totalnya adalah 500.000. Lalu di sini ada lagi di B-nya penerimaan, pendapatan, dan RC rasio usaha atau dapat dibuat pada lembar kertas terpisah. Jumlah produksi atau layanan yang pertama adalah 50 kaos, harga per unit 45.000, penerimaan per hari 2.250.000, dan penerimaan per bulan sekitaran 67.500.000. Lalu untuk total di sini kita simpulkan pendapatan laba per bulan sama dengan total revenue dikurang total cost. 67.500 dikurang 22.600 dengan jumlah total 44.900.000. Next ada analisis SWOT dilakukan dengan berdasarkan hasil analisa sebelumnya. Poin A, strength, yaitu mempromosikan melalui sosial media dan memberikan kualitas yang terbaik pada produk yang dibuat. Lalu poin B, weakness, pesaing yang sangat banyak melalui e-commerce. Yang poin C, opportunities, yaitu sedang diminati oleh banyak anak muda yang ingin meluapkan kreativitasnya. Yang dia adalah threat, di saat peluang makin banyak dan peminat sudah mengkurang. Yang ke E, kesimpulan, memberikan kualitas desain printing yang bagus dan mempromosikan ke semua sosial media, ataupun menawarkan untuk perkantoran, sekolah, maupun suatu komunitas dan menjual produk ke semua brand e-commerce. Next-nya. Oke, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.